Qin Chen berjalan di antara pegunungan dan hutan, merasakan suasana kacau di sekelilingnya. Qin Chen memandangi pohon-pohon kuno setinggi ribuan kaki di sekelilingnya. Tidak ada keraguan bahwa jika pohon-pohon kuno ini jatuh ke alam bawah, seperti benua Tianwu, sepotong serbuk gergaji akan menjadi harta karun tertinggi dan dapat disempurnakan menjadi senjata sihir tingkat atas. Belum lagi berada di alam bawah, bahkan di alam surga biasa dari 4 alam surga besar, mereka juga merupakan harta karun teratas. Dengan pukulan, Qin Chen langsung meledakkan pohon kuno. Pohon kuno ini meledak, dan serbuk gergaji serta dedaunan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Qin Chen mengambil sepotong serbuk gergaji dan mencoba mengumpulkannya di piring batu giok keberuntungan semesta. Namun, dia tidak bisa mendapatkannya. Sebaliknya, serbuk gergaji di tangan Qin Chen langsung berubah menjadi abu dan tersebar, kembali ke langit dan bumi yang tersembunyi di dalam Dewa Viantin. Di sini, gunung, pohon, rumput, dan batu tidak bisa dicabut. Hanya harta yang digali di sini yang bisa diambil. Menurut catatan, ini kemungkinan besar karena harta karun di sini ditinggalkan oleh banyak master yang telah memasuki area tersebut selama pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka milik benda asing. Selain itu, harta karun Dewa Viantin ini sangat istimewa. Ia memiliki kekuatan untuk membuka alam semesta asli dan mengandung udara yang kacau. Harta yang tersisa di sini mewakili harta yang telah melewati ratusan juta tahun. Di bawah makanan dari udara yang kacau, mereka dapat ditingkatkan. Seperti itu adalah harta tertinggi umat manusia. Setelah ratusan juta tahun, itu bisa menjadi harta tertinggi di bumi. Qin Chen berpikir dalam hati, dan pada saat yang sama dia merasakan artefak di sini, berjalan di antara pegunungan dan hutan, dan mengamati segalanya. Pertama-tama temukan tempat untuk berlatih dalam pengasingan, dan lihat bagaimana energi asli dan udara kekacauan dari tempat ini. Gumam Qin Chen dengan cepat datang ke dinding batu di pegunungan, dan kemudian aura pedang di tubuhnya bertahan, langsung berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, dan meledak langsung ke dinding batu. Pedang Qi terbang, pecahan batu berhamburan, bebatuan di Viantin God Store ini sangat keras. Jika itu adalah 10.000 alam, Qin Chen dapat meledakkan gunung primordial dengan satu pikiran, tetapi di sini, Qin Chen menampilkan 6 aura pedang reinkarnasi. Tapi dia hanya bisa menggali gua sedikit demi sedikit. Dan tepat sebelum Qin Chen hendak menggali gua, tiba-tiba, suara emas dan besi melintas, dan aura pedang Qin Chen sepertinya mengenai benda yang sangat keras. Dengan kekuatan Qin Chen, bahkan bebatuan di Viantin God Store akan langsung hancur berkeping-keping, tetapi benda keras ini langsung memblokir energi pedang Qin Chen. Qin Chen melihat ke bawah. Sudut tajam hitam pekat muncul dari dinding batu, dengan puing-puing batu masih tersisa di atasnya, hanya satu kepala yang terlihat. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati, dan sudut tajam hitam pekat itu agak tidak biasa. Mata Qin Chen melebar. Banyak harta tersembunyi di Viantin God Treasure tanpa bergerak. Ini ada dalam banyak catatan, tetapi Qin Chen tidak menyangka dia bisa menggali harta karun dengan menggali gua yang tertutup. Qin Chen meremas sudut runcing hitam dengan tangan kanannya, dan pada saat yang sama, kekuatan menakutkan dari Yang Mulia terjerat di tubuhnya. Kekuatan Yang Mulia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi telapak tangan hitam besar, dan sudut tajam hitam itu ditarik keluar dengan paksa. Sudut tajam hitam terkubur di dalam batu, dan Qin Chen menariknya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, sebongkah batu besar jatuh, dan sudut tajam hitam ini muncul di depan mata Qin Chen. Ini adalah harta karun seperti pesawat ulang-alik terbang hitam setinggi beberapa kaki. Di pesawat ulang-alik hitam ini, ada serangkaian pola dan rune yang aneh. Rune ini sangat tua dan jelas bukan teknik zaman ini. Napas memancar dari sudut tajam hitam membuat Qin Chen sedikit terkejut. Pola rahasia kuno di sekitar sudut tajam memancarkan aura samar, yang membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa ini harus menjadi harta yang dihormati manusia. Qin Chen juga sangat senang dan bersemangat mendapatkan sepotong harta yang paling dihormati secara acak. Pantas saja para master dari semua ras di medan perang semua ras ingin memasuki Viantin God Treasure ini, dan memang mereka bisa mendapatkan banyak hal di sini. Qin Chen menanamkan jejak jiwanya pada pesawat ulang-alik hitam,
dan harta itu tiba-tiba menjadi miliknya, dan gelombang pesan diteruskan. Sudut tajam hitam juga menyusut dengan cepat, akhirnya menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Qin Chen, mengeluarkan ketertarikan yang samar. Ternyata itu adalah harta karun tipe serangan jiwa, yang disebut Flying God Shuttle. Hal ini digerakkan oleh kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan yang mulia. Setelah meledak secara ekstrim, ia dapat menembus kehampaan dan menyerang orang. Selain daya tembus yang mengerikan, ia juga memiliki serangan tingkat jiwa. Gumam Qin Chen sangat terkejut. Kekuatan harta ini sangat bagus. Meskipun itu tidak ada bandingannya dengan peningkatan Qin Chen oleh roh perang dan cincin, itu juga bisa meningkatkan kekuatan Qin Chen, yang setara dengan metode serangan tambahan. Haha, gali saja lubang untuk menemukan harta karun. Maka saya hanya perlu mendapatkan satu harta setiap hari di Fientin God Treasure ini. Harta karun yang bisa didapat sesuka hati ini sangat keren. Tentu saja, Qin Chen hanya memikirkannya, pada kenyataannya, itu tidak mungkin. Tapi Qin Chen menggali beberapa lubang lagi, dan mencarinya di dekatnya. Butuh waktu lama untuk menemukan bahwa tidak ada harta di tempat lain sebelum menyerah sepenuhnya. Sepertinya hanya ada yang ini di sini. Setelah itu, Qin Chen langsung memasuki gua dan duduk bersila. Konsentrasi Qi yang kacau di sini jauh lebih tinggi daripada di pinggiran. Begitu Qin Chen berlatih, napasnya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Qin Chen segera merasa bahwa basis kultivasi yang telah dia penjarakan akhirnya dilonggarkan. Mata Qin Chen sangat gembira, dan dia benar-benar tenggelam dalam rantai perbaikan. Antara langit dan bumi, jejak kekuatan kekacauan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, menyebabkan tubuh Qin Chen terus-menerus melonjak dengan getaran yang menakutkan. Qin Chen sangat senang, mengetahui bahwa dia telah datang ke Fientin God Treasure kali ini. Lingkungan dunia harta karun Dewa Fientin sangat cocok baginya untuk memperbaiki rantai dan menerobos ranah yang mulia dalam waktu singkat. 1 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, dalam sekejap mata, Qin Chen datang ke Fientin Shenzang selama lebih dari 3 bulan. Tapi dia masih sedikit di bawah ranah yang mulia, dan konsentrasi udara yang kacau di sini tampaknya secara bertahap tidak cukup. Apakah harus masuk lebih dalam? Sama seperti Qin Chen mengerutkan kening secara diam-diam. Nafas khusus meresap. Qin Chen berdiri tiba-tiba. Esensi harta karun. Pikir Qin Chen, matanya langsung menunjukkan kegembiraan. Nafas yang begitu kuat memberi Qin Chen jantung yang berdebar kencang, yang jelas merupakan jenis harta karun tertinggi. Selain itu, nafas ini sepertinya sangat dekat. Qin Chen sangat bersemangat. Kebetulan dia hanya berjarak 1 jejak dari terobosan yang mulia, dan suasana kacau di sini jelas tidak cukup. Dia harus pergi ke tempat yang lebih dalam dan mendapatkan sepotong harta karun di Zun. Akan sangat membantu baginya untuk menembus Venerable dan menjelajahi kedalaman Fientin God. Qin Chen bergegas keluar dari gua dalam sekejap, membakar aura di tubuhnya, dan dengan gila-gilaan mendekati tempat aura itu lewat. Sosok Qin Chen telah dimobilisasi secara ekstrim dalam Fientin God Treasure ini. Auranya cukup kuat, itu seharusnya menjadi harta karun tertinggi di bumi. Pikir Qin Chen telah melihat aura harta duniawi yang rusak di lelang pasar gelap, jadi dia tahu sesuatu tentang itu. Hah, aura yang luar biasa, apakah itu harta duniawi? Di kejauhan, serigala raksasa kekar dari klan tulang menyebarkan api hijau ke seluruh tubuhnya, dan 2 master yang tingginya 100 meter dan memiliki sisik batu hitam di permukaan terbang langsung. Itu adalah harta karun, dan kemungkinan besar itu adalah harta duniawi. Ucap beberapa tim di daerah sekitarnya bergegas pergi dengan cepat, dan saat nafas menyebar, beberapa tim Renzun puncak yang jauh juga terbang ke kedalaman nafas dengan berpasangan. Qin Chen dengan cepat mendekati nafas. Tampaknya harus sesegera mungkin, seru Qin Chen dan sebuah cahaya tajam melintas di matanya. Terbang di atas pegunungan rendah dan hutan, Qin Chen dengan cepat terbang ke langit di atas lembah. Qin Chen dengan cepat merasakan tempat nafas itu berasal, dan segera pergi. Itu adalah lembah yang sepi. Lembah itu dipenuhi dengan nafas orang dahulu. Itu sangat primitif, dan ada banyak aliran racun, dan di racun berkabut,
Sepotong baju besi hitam yang tingginya hampir 10 kaki perlahan-lahan naik, dan sekaligus melepaskan aura yang kuat ke segala arah. Qin Chen jatuh di luar lembah dan tidak memasuki lembah untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia melihat kuku-kuku hitam yang perlahan terangkat, dan dia terkejut. Meskipun tidak dapat melihat keseluruhan gambar kuku hitam ini, itu memiliki nafas yang kuat. Dan di permukaan, itu terlihat seperti perisai hitam. Perisai adalah harta pertahanan, dan harta pertahanan selalu menjadi yang teratas dari banyak harta. Qin Chen melihat sekeliling, dan langsung melepaskan serangga penyulingan api dan semut pemakan gas, dan berkata, "Semut kecil dan api kecil, kirim tanganmu untuk menjelajahi realitas racun ini." "Iya bos," kata semut kecil dan api kecil dengan cepat mengendalikan anggota bawahannya dan memasuki racun lembah. Racun yang mengepul itu ditelan oleh serangga api dan semut pemakan gas, beberapa di antaranya langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Ini sangat korosif. Gumam Qin Chen, wajahnya berubah. Serangga pemurnian api dan semut pemakan gas saat ini sangat kuat. Bahkan master puncak seperti Mo Yuntian di antara klan hantu langit, mungkin tidak dapat dengan mudah menahan gigitan semut kecil dan api kecil. Tapi racun lembah ini sebenarnya bisa menelan semut kecil dan beberapa bawahan api kecil, dan merusak mereka. Kekuatan semacam ini benar-benar luar biasa. Namun, setelah beberapa semut pemakan gas dan serangga pemurnian api berubah menjadi abu dan jatuh, banyak racun masih ditelan oleh semut pemakan gas dan serangga pemurnian api, dan beberapa informasi membanjiri pikiran Qin Chen. Benar saja, kekuatan racun ini sangat menakutkan, dan bahkan yang mulia lainnya mungkin tidak memiliki sarana untuk melawan racun ini. Tetapi Qin Chen memiliki api entropi racun surgawi, mewarisi pil racun surgawi, dan tentu saja tidak takut. Setelah memahami atribut racun ini, Qin Chen menyingkirkan semut kecil dan api kecil, lalu mengguncang tubuhnya dan dengan cepat bergegas ke lembah. Segera, asap samar mulai naik dari tubuh Qin Chen, dan rasa korosi dan racun yang kuat mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, memacu aura naga sejati, meraung, kekuatan naga sejati melonjak melalui tubuh Qin Chen, dan api karma tak berujung di tubuh Qin Chen mengedarkan aura api entropi racun surgawi, dan peradaban beracun melonjak. Menolak racun ini ke dalam tubuhnya. Meskipun permukaan tubuh Qin Chen masih dipenuhi asap, kabut beracun menembus tubuhnya dan mandek, tidak bisa masuk ke tubuhnya. "Aku yang pertama. Selama aku mengambil armor hitam ini, harta ini akan menjadi milikku." Gumam Qin Chen dengan cepat menunjuk ke arah potongan baju besi hitam. Pada saat ini, di udara ke arah yang jauh, serigala kerangka hitam dengan kekuatan kegelapan dan dua master klan batu raksasa dengan ketinggian 100 meter dan sisik batu hitam di tubuh mereka terbang dengan cepat. Mereka juga melihat baju zirah hitam pekat yang muncul di lembah, dan ada banyak garis yang tidak jelas dan dalam yang mengalir di baju zirah itu, mekar dengan atmosfer yang luas. "Itu adalah harta karun tertinggi bumi," ucap orang-orang kuat dari klan tulang dan klan batu raksasa langsung heboh. "Bocah dari klan naga, lepaskan harta itu, kalau tidak, kamu akan mati." "Itu pria dari klan naga asli, semuanya, hati-hati, master naga asli ini tidak lemah." Kecepatan serigala kerangka dan master klan batu raksasa meningkat, dan nafas surga meledak dari seluruh tubuh mereka, dan mereka tiba-tiba meraung dengan transmisi suara. Ketika suara itu datang, Qin Chen tidak repot-repot untuk melihat orang lain, dan dengan cepat mendekati potongan baju besi hitam itu, dan telapak tangannya jatuh langsung ke potongan baju besi hitam itu, dan kekuatan mulai menembus ke dalamnya. Begitu kekuatan Qin Chen menembus, Qin Chen merasa bahwa seluruh bagian baju besi hitam dan seluruh lembah adalah satu, dan itu tidak dapat disempurnakan untuk sementara waktu. "Tidak, harta ini belum sepenuhnya lahir," seru Qin Chen dengan terkejut. "Dalam Viantin God Tracer ini, beberapa harta perlu waktu untuk lahir. Jika harta belum sepenuhnya lahir, mereka tidak dapat langsung disempurnakan dan dikendalikan dalam keadaan normal. Mereka harus menunggu sampai mereka benar-benar lahir sebelum mereka dapat dikendalikan." Para ahli dari klan tulang dan klan batu raksasa sangat gembira saat melihat ini. Mereka juga menebaknya, dan kerangka serigala raksasa itu bahkan mengeluarkan ejekan dingin. "Pergi, ayo masuk dan ambil harta karun itu."
Para ahli dari klan tulang dan klan batu raksasa meraung dan langsung menyerbu ke lembah. Hanya saja begitu mereka memasuki lembah, ada rasa sakit yang tajam di tubuh mereka. Racun di lembah dengan cepat melilit mereka, menjangkau kekuatan stun jiwa mereka secara langsung, dan membuat mereka pusing. Tidak, racun di lembah ini beracun. Bagaimana orang ini bisa selamat dari racun ini? Ucap Master Klan Tulang Hitam pada kerangka tubuh serigala dengan cepat terkorosi dari asap biru, dan segera meraung. Mata merah berdarah itu penuh dengan semangat membunuh. Kekuatan Klan Tulang Hitam meresap, mencoba menahan invasi racun ini, tapi racun ini terlalu mengerikan, dan sedikit kekuatannya menembus ke dalam tubuhnya. Kedua penguasa klan batu raksasa juga meraung, dan sisik berbatu di tubuh mereka terkorosi. Itu tidak baik, berhenti dulu. Kerangka serigala raksasa dari klan tulang dan penguasa klan batu raksasa meraung, buru-buru berbalik, dan mundur dari lembah. Cedera di tubuh mereka sedikit berkurang. Mereka bertiga memandang Qin Chen di lembah dengan marah. Mereka bisa saja menjarah harta karun itu pada awalnya, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa memasuki lembah, jadi bagaimana mereka bisa menjarah harta itu? Pria klan naga asli, serahkan harta karun itu untuk mencegahmu mati. Ucap serigala raksasa kerangka dari klan tulang berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Qin Chen mendengus dingin, mengabaikan ketiga penguasa itu, tetapi memegang potongan baju besi hitam pekat, terus-menerus menanamkan kekuatan, menunggu untuk pertama kalinya ketika harta itu digali, dia memberikannya untuk pengorbanan. Mencari kematian, berpikir bahwa dengan bersembunyi di lembah, kami tidak dapat berbuat apa-apa untukmu. Kata kerangka serigala raksasa dari klan tulang meraung dan menggelegar, dan semburan kekuatan yang mulia meledak dari tubuhnya, dan kekuatan yang mulia berubah menjadi cakar raksasa di langit, dan segera dating meraih Qin Chen di lembah. Dan dua master klan batu raksasa juga mendengus dingin, dan menembak bersama, dan segera, dua ki batu yang menakutkan antara langit dan bumi dengan cepat mengembun, dan kemudian memadat menjadi sepasang tinju raksasa yang menjulang tinggi, menuju ke arah Qin Chen. Qin Chen menoleh, wajahnya sedikit berubah, dan dia mendengus dingin. Di atas tubuhnya, baju besi gelap tak terlihat muncul seketika. Itu adalah baju besi bagian dalam, yang menutupi tubuhnya. Baju besi Dewa Haotian terlalu jelas baginya untuk diekspos, tapi baju besi bagian dalam bisa menutupi tubuh, yang tidak mudah dideteksi. Apalagi nafas naga asli di tubuhnya langsung tersapu seperti lautan luas. Bayangan virtual besar naga asli muncul di tubuh Qin Chen. Kemudian, aura pedang naik ke langit, dikelilingi oleh aura pedang dari surga, membentuk sungai aura pedang, menuju serangan yang ditampilkan oleh kerangka serigala raksasa dan penguasa klan batu raksasa. Di lembah, raungan yang menghancurkan langit bergema, dan Qin Chen terus-menerus mendesak aura pedang naga sejati yang menakutkan, bertabrakan dengan serangan itu, dengan raungan, serangan serigala kerangka dan serangan dari dua master klan batu raksasa itu meledak dalam sekejap. Serigala raksasa kerangka dan master klan batu raksasa memiliki mata yang tajam, mata mereka berbinar, dan kekuatan Qin Chen agak di luar dugaan mereka. Udara naga sejati yang telah diubah Qin Chen telah menyembunyikan segalanya dan mencegah mereka melihat baju besi hitam untuk saat ini. Qin Chen selalu memperhatikan potongan baju besi hitam. Armor hitam perlahan muncul. Sebagian besar tubuh telah muncul, dan sudah muncul sangat panjang, dan akan segera lahir. Kamu harus selamat dari periode waktu terakhir ini. Harta pertahanan ini milikku. Gumam Qin Chen diam-diam berseru. Meskipun armor ilahi Haotiannya kuat dalam pertahanan, itu terlalu jelas. Jika dia mendapatkan harta pertahanan di Sun ini, ketika dia menghadapi bahaya, Qin Chen akan lebih percaya diri dalam menghadapi konfrontasi. Tentu saja, Qin Chen juga waspada, penguasa dari klan tulang dan klan batu raksasa tidak sederhana. Mereka semua adalah orang-orang tingkat atas, dan tidak ada master biasa yang bisa menerobos ke sini. Tapi Qin Chen masih cukup percaya diri. Tiga penguasa klan tulang dan klan batu raksasa bergerak pada saat yang bersamaan. Qin Chen juga meraung dan mengambil inisiatif, bergemuruh, serangkaian ki pedang naga sejati keluar dari tubuh Qin Chen, dan serangkaian pedang ki berisi niat pedang yang mencapai langit. Dan setiap niat pedang berbeda, beberapa dengan pembunuhan, beberapa dengan kematian,
sebagian dengan kehancuran, sebagian dengan panas seperti api, dan sebagian dengan suhu sekuat air. Ketika puluhan ribu aura pedang bergabung menjadi satu, sungai aura pedang yang luas mengalir deras, langsung menuju 3 master dari klan tulang dan klan batu raksasa. Ketiga master ini terkejut. Klan naga rata-rata mengandalkan kekuatan yang kuat, tubuh yang menakutkan, dan tekanan naga sejati yang unik dari naga untuk bertarung. Tetapi itu tidak seperti Qin Chen di depannya yang mendesak pedang dan kekuatan magis, dan mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Pria naga sejati, kamu mencari kematian. Ucap kerangka serigala raksasa meraung, berubah menjadi pita, dan tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar, seolah-olah berubah menjadi bukit, dengan cakar hitam pekat mencuat. Dan penguasa klan batu raksasa juga meraung, salah satunya memiliki palu api yang besar, dan yang lainnya memiliki tongkat bergigi serigala hitam dengan nafas yang menjulang tinggi, dan dia membanting langsung ke arah Qin Chen. Qin Chen juga meraung, mendesak energi pedang yang tak ada habisnya. Sungai panjang energi pedang sepanjang 10.000 meter ini benar-benar seperti sungai yang panjang. Di sungai yang panjang, energi pedang yang padat adalah arus, bersiul ke arah 3 penguasa klan tulang dan klan batu raksasa. Serangan ketiga master ini langsung bertabrakan dengan sungai pedang Qi Qin Chen di kehampaan. Pedang Qi itu seperti hutan. Master dari 3 klan tulang besar dan klan batu raksasa semuanya terbalik. Di udara, kaki ketiga master besar ini menginjak kehampaan beberapa kali, dan mereka berhenti di kehampaan. Master klan batu raksasa dan kerangka serigala meraung. Kalian hanya limbah tulang dan batu. Kata Qin Chen mendesak sungai pedang Qi dan mencibir. Sungai Qi pedang berubah menjadi cahaya pedang yang menembus langit, menebas dengan panik ke arah ketiga master ini. Berdampak lagi dan lagi. Meskipun master klan tulang dan klan batu raksasa fleksibel, mereka tidak dapat mengendalikan ruang sama sekali di Vientiane God Store. Ini juga membuat mereka hanya bisa menggunakan bentuknya untuk menghindar, tapi mereka tidak sefleksibel ilmu pedang. Mereka dibombardir di tubuh mereka berulang kali, kekuatan yang mulia pada mereka terus-menerus dikonsumsi, dan tubuh mereka terguncang.